Semangat pagi sahabat Daihatsu. Welcome to iCare Talk di Culture Fest 2021. Nah, senang banget saya hari ini Indra Adi dari CSVC Division bisa nemenin kalian semua di acara ini. Dan ini merupakan episode kelima dari rangkaian iCare Talk di Culture Fest 2021. Nah, hari ini tuh kita mau ngomongin apa sih? Hari ini kita mau ngomongin tema yang menarik banget nih sahabat nih. Mau tahu apa? Kita akan ngomongin Rocky nih. Nah, tapi tunggu dulu nih. Rocky yang mana yang mau kita omongin nih? Apakah Rocky Balboa atau Rocky Gerung? Wah, bukan dua-duanya. Kita akan ngomongin Rocky produk Daihatsu yang terbaru, yang kece abis. Wah, ngomong soal kece, saya jadi ingat sesuatu tuh. Video sebelumnya, ada soal kece soalnya. Nah, kita ngomongin Rocky yang akan dipandu dengan narasumber yang pastinya kompeten banget di bidangnya. Udah nggak asing lagi lah pokoknya di ADM, karena dia bukan makhluk asing sahabat. Jadi semua pada tahu dia. Nah, langsung aja kita panggilkan narasumber kita yang akan bareng-bareng kita unboxing bareng nih si Rocky ini. Kita akan bedah abis Rocky, apa aja yang ada di Rocky. Kita langsung sambut aja narasumber kita yang sangat keren, yaitu the one and only Bapak Ben Fakih Indra Purnama. Silakan Bapak Ben Fakih. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat. Lo nggak pakai masker? Banget. Oh, karena di sini kita udah menerapkan protokol kesehatan, Bang. Jaga jarak. Makanya lepas dulu, Bang. Biar terlihat tampannya. Oke, Di. Nah, sahabat semua, jadi Bapak Ben Fakih ini atau yang akrab dipanggil Bang Ben ini merupakan People Development Departemen dari CSVC ya? Iya. Nah, kalau People Development itu emang ada urusannya sama produk ya, Bang ya? Nah, People Development di sini sebenarnya bukan HRD. People Development ini kita mendevelop Salesforce untuk bisa tahu lebih dalam, lebih mengerti dan lebih paham terkait sama produk knowledge Daihatsu. Jadi kita bikin materi-materi itu yang selain buat dirinya dia sendiri, tapi bagaimana cara ngejelasin produk dengan proper ke customer. Gitu, sehingga customer dapat lebih tahu dan lebih memahami gitu. Jadi emang kaitannya sama produk knowledge juga nantinya ya? Iya, betul. Udah berapa lama nih Bang di People Development? Waduh, kalau di People Development sendiri tahunan sih kayaknya ya. Tahunan ya? By the way, ini bisa berfungsi, kenapa kita ngomongin begini ya? Iya Bang, namanya juga gimmick. Ini gimmick aja. Ini juga laptop gimmick Bang. Lihat aja tuh. Punya kantor. Oke Bang, sebelum kita ngebahas nih, kita mau unboxing nih si Gambot satu ini dari produk baru Daihatsu. Kita sapa dulu dong sahabat-sahabat Daihatsu di rumah. Iya, Gitu Bang. Semangat pagi sahabat semua di manapun Anda berada ya. Saya dengan Ben Fakih. Hari ini saya diundang oleh Adi untuk hadir di sini, kita unboxing sama-sama. Daihatsu Rocky. Apa itu Daihatsu Rocky? Saya akan jawab sesuai pertanyaan Adi. Jadi Daihatsu Rocky ini kan dia tagline-nya emang buat anak muda katanya. Betul. Namanya Sahabat Eksis gitu kan. Itu kenapa tuh Bang? Nah, sebelum masuk ke Sahabat Eksis ya, gue mau ngejelasin dulu nih. Yang namanya Rocky itu tagline-nya ada It's Time to Rock. Betul, It's Time to Rock. It's Time to Rock. Kenapa? Apa tuh artinya? Kenapa It's Time to Rock? Rock ini berasal dari Rocky. Oh, jadi It's Time to Rock itu dari Rocky. It's time to rock. Jadi kenapa It's Time to Rock? It's time to have Rocky. Cakep. Jadi lu segera beli. Segera beli ya? Beli. Kenapa tuh harus beli masalahnya? Ntar lah gue kasih tahu ya kenapanya. Jadi jangan langsung jualan nih. Oh iya benar. Satu-satu lah ya, satu-satu. Iya. Dan cuma emang daya pikatnya itu sangat menjual. Sangat luar biasa ya. Nah, sih kece banget. Yang kedua, Sahabat Eksis. Kenapa Sahabat Eksis? Inilah mobil yang buat kita persembahkan buat anak-anak muda, keluarga muda, orang-orang tua yang masih berjiwa muda. Tapi lu jangan bilang gue udah tua berjiwa muda. Oh enggak, bergaya lo muda. Anak muda yang bergaya muda berjiwa muda. Gitu, lo ngerti lah ya. Yoi. Nah, Sahabat Eksis ini karena anak muda itu kan selalu pengen eksis. Betul. Selalu pengen dianggap, diakui, selalu pengen share kemana-mana. Pengen tampil. Pengen tampil. Betul. Kayak gini lah ya. Makanya Sahabat Eksis. Jadi kalau misalkan buat anak muda semua, apalagi sahabat-sahabat ADM nih yang masih merasa berjiwa muda, pengen eksis, pengen tampil, cocok, pengen dilirik orang-orang, udah pakailah ini Rocky. Cocok. Bukan Rocky yang lain kan? Jangan Rocky yang lain. Apalagi Rocky Balboa. Petinju. Dan jangan Rocky yang zaman dulu. Apa tuh? Ini beda nih Rocky zaman dulu. Nah, kita itu dia. Ada anggapan apakah ini reborn-nya dari Rocky zaman dulu atau ini konsep baru, bener baru gitu.
Bukan reborn. Jadi nama Rocky ini memang diambil zaman dulu karena memang kekuatan dan ketangguhan. Oke. Kalau yang sekarang lebih ke arah teknologi, canggih, dinamis dan segala macam hal yang berbau teknologi ada di sini. Jadi cuma namanya aja sama karena filosofinya kuat nih. Iya, kuat. Kuat kan? Ya, Nah, nanti kuatnya seperti apa? Kita bahas satu-satu. yoi. Ngomongin soal filosofi nih Bang. Nah, Uniknya cikal bakal dari Rocky itu sendiri gimana sih Bang? oke, cikal bakal Rocky ya. Rocky itu sebenarnya di Indonesia kan baru sekarang. Betul. Sebelumnya itu Rocky ada di dua negara. Yang Udah muncul duluan. udah di dua muncul negara ya? duluan di 2019 ada di Jepang. Oh. Kemudian tahun kemarin kita Daihatsu Rocky Yes. udah ada di Malaysia. Nah, Malaysia. sekarang di Indonesia Oke, berarti negara ketiga negara ketiga hadirnya si Rocky. hadirlah si Rocky. Oke. Ini konsepnya beda banget ini. Ya. Ya, jadi bukan mobil biasa kalau menurut saya. Aduh. Nah, kalau kita lihat dari latar belakangnya mobil ini sendiri, Ah, itu ada konsep platform yang berbeda dengan mobil-mobil yang lain. apa tuh Bang bedanya? Nah, Bang? konsepnya gini. Udah pernah dengar belum lo di NGA? Di NGA. Iya. Di NGA. Pernah dengar? Lu tapi pada gua nggak tahu. Nggak tahu lah ya. Iya, nggak tahu Nah, lah ya. Biar oke. seru lah ya, nggak tahu Iya, lah ya. biar seru, biar nggak Kalau tahu. gua tahu Iya. nggak jadi. Nggak jadi. Iya, Nah, makanya. lu bilang nggak tahu aja. Gua nggak tahu aja lah ya. Oke. Nah, Gimana? Oke, DNGA. DNGA itu adalah Daihatsu New Global Architecture. Apa itu DNGA? Jadi DNGA itu suatu penerapan konsep yang kita jadiin satu platform untuk beberapa model. Nah, yang tadi gue bilang ada udah sebelumnya di Jepang, di Malaysia, memang platform ini udah dilahirin sejak tahun 2019. Oke. Di Jepang sendiri konsep DNGA ini ada di Tanto, kemudian yang di 2019 juga ada Rocky ini ya di Jepang. Yang ketiga itu Daihatsu TAF. Daihatsu TAF. Di Jepang semua tuh. Di Jepang semua. Menggunakan platform satu ini. Menggunakan platform DNGA. Oke. Nah, apa manfaatnya nih buat customer? Satu, ya perancangan mobil akan lebih cepat. Biasanya kan butuh bertahun-tahun studinya. Betul. Nah, yang kedua, penerapan teknologi canggih lintas model. Karena satu platform, jadi kita penerapan teknologi canggih itu bisa di berbagai model. Oke. Oke, jadi lebih gampang. Lebih gitu gampang, bener. implementasinya. Lebih gampang. Yang ketiga, standar safety global. Jadi kalau kita lihat nih Daihatsu Rocky ini safety global yang nanti kita jelasin ini menyesuaikan dengan bukan lokalisasi ya bahasanya apa? Adaptasi lokal. Yes. Kalau Dengan lokalisasi kebutuhan di negara tersebut ya? menyesuaikan kebutuhan di negara itu. Oke. Kalau kebutuhan di negara itu safety-nya seperti apa, ya dibuat. Betul. Oleh karena itu, dari seluruh fitur teknologi dan safety ini itu menyesuaikan dengan kondisi adaptasi di negara yang ada. Berarti bisa dibilang DNGA ini manfaatnya itu bisa mempermudah. Pertama, mempercepat proses. Ya, mempercepat proses pembuatan mobil ya. Betul. Oke, yang kedua lebih mudah diterapkan di mana teknologi, aja. penerapan teknologinya di berbagai model. Betul. Karena platformnya sama. Betul. Dan yang ketiga fleksibel tadi ya. Yang ketiga fleksibel tadi. Fleksibel. Jadi kalau kita mau bikin penerapan standar safety global itu menyesuaikan dengan kebutuhan negara itu. Betul. Oke ya. Keren banget ya. DNGA nggak cukup sampai di situ. Apalagi tuh? Selain satu platform tadi. Jadi di DNGA buat teman-teman tahu itu ada 3 pilar evolusi DNGA. 3 pilar evolusi berat. Nah, ini berat bahasanya nih. Mesti dicatat nih. Jangan. Siapa tahu keluar ntar ujian. Oke, kita pakai bahasa yang santai aja ya. Karena kalau bahasa teknis gue juga nggak menguasai. Yes. Tapi ini bagaimana cara ngejelasin ke customer supaya bisa paham apa itu DNGA. Apalagi kan kita bawa nama Daihatsu gitu kan. Betul. Orang nggak peduli gitu. Lu mau di bagian mana. Tapi lu orang Daihatsu ketika ditanya, ya lu harus paham. Paham. Gitu. Paling nggak kita ngasih yang receh-receh lah. Betul. Jadi buat teman-teman Daihatsu, benar. Buat teman-teman Daihatsu ini kita sebagai agent. Yes. Ya kalau Daihatsu mau berjaya dan hidup ratusan tahun lagi. Cakep. Cakep lo pantun. Oh bukan pantun ya? Bukan pantun. Kira pantun. Itu jangan mentang-mentang gue bilang ratusan tahun lagi lu bilang cakep. Pantun. Jadi kita harus bisa membiasakan diri menjelaskan kepada siapapun yang mau mengetahui tentang produk Daihatsu. Apapun posisi kita di Daihatsu ini ya. Dan informasi apapun. Betul. Tapi jangan informasi gaji. Ya, itu rahasia ya. Gue lanjutin dulu nih ya sebelum lupa nih. Iya, lanjut. 3 evolusi tadi itu, 3 pilar. Oke, 3 evolusi. 3 evolusi tadi ini bukan evolusi manusia, bukan? Bukan. Dinosaurus juga bukan. Udah punah, ya. Gue tau lu mau ngomong itu. Iya makanya, lu tahu aja lu. Duh, lopet lagi nih. Aduh, lopet. 3 evolusi DNGA tadi. Evolusi DNGA yang pertama adalah vehicle evolution. Vehicle evolution. Apa itu vehicle evolution? Artinya?
Nah, gue nggak mau ngomongin arti, tapi lebih ke arah fungsi dan manfaat. Oke. Vehicle evolution ini itu kita lakukan peningkatan improvement dalam bidang yang pertama bodi dan struktur bagian bawah. Ya. Sedikit aja penjelasannya ya. Struktur bodi bagian bawah itu mengakibatkan kalau kita bawa mobil kenceng itu kadang suka nggak stabil. Oleng gitu kan, kemudian kalau kena guncangan bukan guncangan, gelombang sedikit tuh ya goyang. Gitu. Tapi itu karakter SUV memang begitu. Cuman ini bisa diredam sama dia nih dengan DNG tadi. Dengan platform DNG tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kekokohan dan kepadatan bodi. Ya, dengan bodi yang kokoh dan padat. Ya, tapi lu jangan mentang-mentang padat lu tutup pakai martil. Ya, itu ditingkatkan. Yang ketiga, performa suspensi. Nah, suspensi itu pengaruh banget tuh sama kenyamanan, performa mobil, mobil manuver itu sangat berpengaruh. Makanya kalau orang balapan, itu yang pertama adalah suspensi. Kalau suspensi lu beli yang murahan, lu gak akan bisa menang di tikungan. Benar. Iya kan? Lu juga main motor dong? Main motor gue. Gak lihat gayanya kayak anak motor. Gue kayaknya anak motor banget sih, Bang. Nah, yang keempat itu ada pengurangan bobot kendaraan. Makanya mobil ini lebih ringan. Walaupun kelihatannya gambot, tapi lebih ringan ya? Lebih ringan. Oke. Jadi menyesuaikan dari bobot kendaraannya. Nah, mobil ringan, kalau lu berpikir kadang-kadang mobil ringan berarti melayang dong. Dan gampang kena angin. Masuk angin jadi. Masuk angin. Kena angin, gitu. Ini enggak. Karena ada kepadatan bodi tadi dan kekokohan itu. Makanya dia struktur DNG ini menyeimbangkan itu semua. Itu yang pertama ya, vehicle evolution. Yang kedua ada advanced safety evolution. Advanced safety evolution. Advanced safety evolution itu apa? Kita terapkan standar keamanan secara global. Dunia nih. Bukan kaleng-kaleng berarti. Bukan kaleng-kaleng. Bukan standar lokal berarti. Bukan sekedar udah global ya. Global. Ya, gokil kan? Gokil banget. Jadi kalau kita nggak jelasin ini orang nggak paham. Tuh. Nah, karena standar keamanannya global, maka kita masukin di sini yang disebut dengan ASA. Bukan putus asa. Baru gue mau bilang. Aduh, udah diambil lagi. Harusnya dari lu ya itu ya? Iya. Bukan putus ya, nggak pakai putus. Iya. Jadi ASA ini itu Advanced Safety Assist. Fitur keselamatan dan keamanan yang udah advance. Nanti kita jelasin nih. Bukan kaleng-kaleng. Nanti lah ya nanti. Ya. Kasih teaser dulu. Lanjut. Ini kan kita ngomongin masalah DNGA. Makanya kenapa penerapan dan perancangannya bisa di berbagai model. Yang ketiga itu adalah powertrain evolution. Powertrain evolution ini adalah penerapan teknologi untuk meningkatkan performa dan kenyamanan. Performanya kenapa? Karena ini mobil pakai mesin baru. Ya 1000 cc turbo. Itu berarti performa. Bukan 1000 cc tapi 1000 cc turbo. 1000 cc turbo. Wah, luar biasa. Ya, saya suka turbo. Speknya nanti kita coba bedah sedikit lah. Boleh. Nah, 1000 cc turbo ini ya juga sebagai ajang pembuktian gitu bahwa 1000 cc itu bukan nggak bertenaga. Sebenarnya 1000 cc-nya Daihatsu walaupun Ayla atau Sigra atau Xenia yang zaman dulu ya tetap punya 1000 cc itu udah dibuktiin oleh customer, udah dibuktiin oleh pengguna Xenia, Sigra dan Ayla. Itu performanya 1000 cc nggak ada lawan. Terbaik di kelasnya lah ya. Dengan 1000 cc lainnya ya. Nggak ada lawan. Betul. Jadi walaupun 1000 cc tapi powernya itu bisa di atas itu. Yang kedua adalah penggunaan DCVT buat transmisi. Jadi lebih gampang, lebih nyaman, lebih smooth, lebih akselerasinya juga lebih bagus. Kemudian secara bahan bakar juga pasti akan lebih real. Dan semua teknologi itu yang tadi disebutin sama Bang Obe ini belum pernah ada di mobil Daihatsu manapun sebelumnya Bang, di sini di Indonesia ya. Pertama kali ya? Iya, belum ada. Di CVT kah, terus turbo, baru pertama kali ini? Baru pertama kali ini. Di yang lain-lain belum ada? Nggak ada, jadi hanya baru ini di Rocky. Kalaupun ada mobil-mobil CBU yang masuk ke Indonesia ya mungkin kayak Daihatsu Tanto gitu Tapi itu juga ada generasinya. Fitur-fitur safety itu kan ada generasi pertama, generasi kedua gitu. Dan ini terbaru? Ini terbaru, baru beranak. Baru beranak pinak, iya. Nah, tadi udah ngomongin cikal bakalnya. Kalau konsepnya sendiri Bang, konsep globalnya Daihatsu Rocky Indonesia itu apa sih yang ditawarkan sebenarnya ke masyarakat semua gitu? Ya sebenarnya secara desain ya ini teman-teman R&D sih yang lebih paham ya. Cuman ini sekali lagi di marketing itu bukan cuma desain doang yang harus bisa menjelaskan. Teknis juga harus bisa jelasin, hasil pengetesan juga harus bisa jelasin. Karena kita
ujungnya berhadapan sama customer. Betul. Nah, sama kayak kita nih sekarang nih, Iya. ujungnya berhadapan dengan teman-teman yang pengen tahu. Iya, betul. Karena teman-teman itu punya tetangga, punya teman, punya pacar, punya ibu, punya bapak. Iya, banyak. Punya pacar, punya bini. Penonton. Iya, gitu. Nah, gini konsep desain mobil ini itu kalau kita lihat, lu bisa lihat ya kaca depannya. Kaca depannya sangat lebar, terus kemudian landai. Iya, betul. Nah, karakter SUV kacanya itu sebenarnya agak tegak sedikit. Oh, nggak selandai. Ini kenapa landai? Karena untuk dapetin yang pertama adalah pandangan yang luas. Bisa ngeliat masa depan lagi. Bisa masa depan ya. Iya. Tapi Jadi, ini kenapa milihnya Adi sih, gue bingung deh. Nah, Gue juga bisa tahu. menatap ke masa depan sih. Jadi pandangan kita dari dalam keluar itu sangat lebar. Luas, sehingga satu nyaman, dua aman. Betul, Karena nggak ada batasan gitu. Kadang ada orang yang tinggi kan dia agak nunduk. Iya. Jadi kadang kalau misalkan ada mobil-mobil kompetitor gitu ya, yang kacanya pendek dia agak nunduk karena orangnya tinggi. Nah, mobil ini menyesuaikan postur tubuh orang Indonesia dan Asia. Iya. Sehingga lebih ergonomis. Itu yang pertama ya. Yang kedua nih. Bisa juga nih Bang ya. Kalau misalkan kaca lebar itu mengurangi blind spot juga ya. Kaca lebar sebenarnya yang blind spot iya kaca lebar, tapi ada juga pengaruh pilar. Nah, nanti lu cobain deh mobil ini. Boleh, tapi boleh. mungkin belum ada. Pulang ya. Plat nomornya belum ada. Bodong dulu, bodong. Terus apa lagi konsep? Oke, lanjut ya. Nah, selain konsep yang tadi kaca depan, bumpernya nih bumpernya juga kesan futuristik. Iya sih. Bukan seperti bumper mobil-mobil yang sekarang ada. Betul, Jadi kita mengikuti tren. 2021 banget lah ini. 2021. Sesuai tren. Iya. Oke, yang kedua itu adalah kenyamanan berkendaranya untuk orang-orang yang bergaya hidup aktif. Oleh karena itu, yang tadi ngejar it's time to rock sama orang-orang yang pengen eksis, di sinilah dinamis, eksis, aktif. Komplit semua di sini ya. Luar biasa muda. mobilnya. Gitu ya. Padahal kesana kalem ya, tapi aktif ternyata mobil ini ya. Mobil. Nah, tadi kan secara keseluruhan konsepnya Bang. Iya. Kalau eksteriornya sendiri nih, ini ngebawa konsep apa nih Bang? Eksteriornya. Oke, kalau eksterior sendiri teman-teman ya, ini kalau kita lihat dari tampak samping itu garis bodinya tegas sekali, ya bener-bener streamline. Kemudian guratan-guratan ototnya di bodi samping itu Suka nge-gym kali dia. nge-gym. membuat tampilan tuh jadi lebih dinamis dan kesan kokoh. Iya. Ya, kalau ibarat waduh gua nggak ada kertas ya. Kalau kertas kan ngewer-ngewer ya. Iya, ngeplek-ngeplek kan. Kalau kita kasih lipatan itu kan jadi kesannya kokoh. Oh bener. Iya nggak? Iya, Antara iya, bidang iya. ke bidang. Bener. Itu konsepnya. Oh, Ya. kokoh ya. Kokoh. Walaupun mobil ini kesannya mungkin nggak segede SUV yang lainnya gitu. Betul. Tapi kokoh banget sih emang ya. Jadi kalau kita ngelihat tuh garis streamline-nya kelihatan sekali. Iya. Terus yang kedua, itu tarikan horizontal dari bagian belakang itu sangat sporty. Itu siapa yang narik? Siapa yang narik? R&D yang narik. Oh iya. R&D. Hari ini gue rasa yang narik. Keren banget R&D. Keren emang. Luar biasa R&D. Ini keren tuh, mantep ya hari ini. Gue salut sih. Iya. Ya, ngebikin mobil ini menjadi mobil anak muda yang hype banget nih bakalan. Betul. 2021. Oke, yang ketiga nih Di. Bodinya compact. Lu tahu nggak konsep compactnya? Konsep mobil compact di Daihatsu sejak beratus tahun-tahun. Oh iya. Jadi compactnya Daihatsu itu kadang agak sulit ditiru oleh kompetitor lain. Itu menjadi ciri khas. Ciri khas Daihatsu banget. Kecil di luar, lega di dalam. Cakep. Kecil di luar, kayak dalam. Lega di dalam di. Dari kalau tuh sontang zamannya Kian Santang ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi body compact itu bukan berarti kecil, tapi compact itu kecil di luar, lega di dalam. Gede di dalam. Waduh, luar biasa. Nanti bisa kita coba. Ya. Boleh. Nah, kemudian selain body compact, selain compactnya tadi, radius putarnya juga kecil. Jadi kalau Makanya putar balik gesit. gitu kan? Iya. Makanya lebih gesit. Lebih ke situ. Mobil-mobil yang radius putarnya besar itu buat belok aja udah susah, gimana buat jalan. Apalagi tadi anak muda, ugal-ugalan. Tapi nggak boleh ugal-ugalan. Sahabat Daihatsu nggak boleh ugal-ugalan. Nggak boleh ugal-ugalan sama Nggak Daihatsu. boleh. Ugal-ugalin boleh. Ugal-ugalin. Nah yang ketiga mobil ini karena fokus ke penampilan juga, kita nggak pakai velg kecil. Karena kita paham mobil ini tenaganya besar. Betul. Ya karena performa tenaga besar, akselerasinya bagus. Kita pakai velg selain buat tampilan, ringnya juga besar. Pakai velg ring 17 untuk tipe yang 1000, Yes. ring 16 untuk yang 1200. Wah itu menambah kece penampilan. Pasti. Lebih kokoh ya. Iya. Jangkung lah ibaratnya. Lebih jangkung, lebih padat. Satu lagi apa nih, tuh? eksterior Pasti yang lagi. tadi nih.
ground clearance nih. Ground clearance bukan dari sini ukurannya ya, tapi dari titik paling rendah yang ada di bagian tengah. Ground clearance mobil ini ya, ground clearance mobil ini itu jarak tinggi dari tanah itu sangat tinggi. Berapa tingginya bang? Tingginya 200 mili kalau nggak salah. 200 mili? Itu hampir sama kayak Terios. Oke, jadi Xenia. Xenia. Oh, Xenia. Berarti dengan kondisi jalan di Indonesia yang beragam nih, apalagi dengan cuaca yang ekstrim kadang-kadang, aman ya. Ini jalan di jalanan berlubang, jalan di lubang berjalan. Iya. Oke. Aman semua. Aman semua buat kalian yang suka buat jalan kalian berlubang. yang suka anak muda yang pengen eksis, mobilnya dinamis, canggih dan teknologinya luar biasa. Sporty juga lagi. Sporty pasti. Mantap kali. Mantap punya nih mobilnya emang. Itu tadi eksterior. Nah, itu eksterior. Konsep interior dalamnya kayak apa nih yang tadi lu bilang? Sayang kita puasa jadi nggak minum nih. Iya, itu dia agak. Ini ya. Iya. Tadi yang lu bilang dalamnya gede, luar kecil tuh interiornya gimana? Interior nih. Kita bedah sekarang. Kita bedah interior ya sedikit. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam, tapi nggak apa-apa lah. Teman-teman nanti kalau mau tahu lebih detail, bisa datang ke showroom atau datang ke ADMHO. Atau beli sekalian langsung. Lu beli sekalian. Iya. Tapi sebelum beli, jangan beli kucing dalam karung, buktiin sendiri. Buktiin dulu, betul. Untuk interior ini luas, nyaman dan sporty. Ya, luasnya karena tadi secara dimensi interior kita lebih besar, ya baik headroom, legroom, kemudian ada restroom, nggak ada restroom. Hip point. Restroom nggak ada sih. Gue jadi ngaco langsung kepikiran ke restroom. Yang kedua, kombinasi warna hitam itu yang bikin sporty. Nuansa sporty kombinasi warna hitam dan aksen merah sama silver itu memberikan kesan sporty. Sporty ya. Jadi anak muda banget. Emang dalamnya ini didesain untuk anak muda banget ya. Yang nggak norak tapi ya. Iya, nggak norak. Ntar merah sini kuning, sini silver. Merah, kuning, hijau, lampu merah. Iya. Nggak gitu ya. Iya. Apalagi tuh bang dalamnya? Nah, yang ketiga itu ruang kaki yang tadi gue legroom tadi. Terus hip point-nya juga lebih nyaman. Karena kalau kayak gini nih kita nggak nyaman nih. Iya. Karena kalau kita perjalanan jauh ini capek nih begini. Capek. Nah, hip point itu harus sama di bagian dari mulai ujung sini belakang sampai ke sini itu harusnya kursinya bisa mengakomodir. Dan itu menyesuaikan ke orang yang tingginya berapapun ya? Ya kalau nggak normal sih nggak menyesuaikan ya. Kalau segua lah 176 tuh masih oke lah ya. 170 masih oke. Walaupun kita di bangku penumpang belakang. Setinggi lu masih oke lah. Ini lu cocok sih ini. Muka lu gitu kan. Kacamata walaupun kayak Eric Estrada ya kan. Siapa lagi Eric Estrada? Ini bukan angkatan lu ya? Bukan angkatan lu Eric Estrada. Eric Estrada. Kalau The Saint. Apalagi The Saint. Berarti gue tua dong nih. Sensei ya gue tau. Sensei ya. Nggak cocok sih. Tapi lu pernah nonton Chips yang di Dono Casino ini belum? Pernah. Tapi nggak pakai kacamata gini sih. Hitam dia. Mirip kayak gini hitam. Mirip kayak gini. Lennon. Bukan Lennon bulat ya? Iya, bukan. Sylvester Stallone. Oke, yang berikutnya adalah lantai bagasi. Bedanya sama beberapa kompetitor yang sekarang lagi jualan juga di 1000 cc turbo gitu, maupun di 1300-nya. Ini mobil kita ini lantai bagasinya itu ada 2 level. Level pertama itu volume bagasinya itu 303 liter. Kalau levelnya yang level kita ke bawahin lagi, itu luas bagasinya menjadi lebih besar. Berapa tuh? Kurang lebih sekitar 369 liter. Ini cocok buat gue nih bang. Gue kan suka ngisi galon ya. Sering habis galon gue kan. Nah sering banget, ini cocok banget nih buat gue nih. Lu selain bawa galon, gas, bisa taruh semua sih. Gas sekalian aja lu pakai kerat telur. Dengan satu peti beli telur ya kan. Beli anggur, jualan buah. Buat belanja bulanan cocok nih bagasi ini. Oke. Berarti interiornya tuh didesain dengan konsep yang luas, nyaman, sporty. Nyaman dan sporty. Sporty dari tadi desain pemilihan warnanya yang nggak norak kan, anak muda banget, aksen-aksennya luas secara bagasi, legroom dan nyaman tadi yang lo bilang. Hip point. Hip point-nya. Hip point, legroom, headroom ya itu benar-benar membuat orang tuh nyaman dan seneng gitu. Fun to drive. Kalau udah nyaman emang nggak bisa kemana-mana ya bang, nggak bisa kalian hati kalau udah nyaman nggak bisa kalian hati walaupun nggak bisa memiliki. Curhat pemirsa. Oke. Nah tadi kita kan ngomongin secara garis besarnya nih ya. Garis besar dari konsep desain yang dibawa Rocky ke Indonesia. Selanjutnya nih bang, kita gimana kalau kita bedah satu-satu fitur-fitur yang ada di mobil ini? Gimana bang? Boleh. Kita mulai dari eksterior dulu gimana? Eksterior ya. Kelihatan dulu nih eksterior dulu. Kalau kita ngelihat dari penampakan di sini teman-teman ya. Ada makhluk apa di sini? Ada makhluk apa di sini? Penampakan di sini. Sahabat Eksis ini. Sahabat Eksis. Ya. Karena gini, gue pengen kasih tahu juga. Apa tuh? Ini pada tahu nggak nih? Kenapa? Bukan cuma sahabat Eksis kita punya. Ada apa aja? Ada sahabat petualang. Sahabat petualang siapa tuh?
Terios. Terios. Ada sahabat bisnis. Sahabat bisnis. Grand Max. Pick up. Ya, Grand Max pickup. Ada sahabat apa lagi? Sahabat seru. Sahabat seru apa sahabat seru? Sahabat seru Ayla. Ayla. Yoi, kita belajar Bang. Sahabat sejati ada nggak Bang? Sahabat sejati kagak ada. Nggak ada sahabat sejati ya? Sahabat karib juga nggak ada. Sahabat karib nggak ada Tapi ya? jangan ngada-ngada lu. Kenapa tuh? Iya, jangan ngada-ngada udah itu nggak ada. iya, iya. Nggak Sahabat ada. apa lagi? Udah nggak ada lagi. Ada lagi ada. Senia. Oh, Senia sahabat keluarga. Keluarga. Tuh sahabat-sahabatnya Banyak si Rocky ini. Sahabat-sahabat Rocky ini banyak sekali. Iya. Jadi karena dia baru lahir, sahabat-sahabatnya juga banyak. Ya kita akan terdongkrak dengan ini karena bisa jadi ini backbone juga nih. Betul. Buat penjualan Daihatsu. Jadi menambah line up sahabat kita ya. Iya. Kan belum ada nih yang sahabat buat eksis tadi anak muda. Ada si Ayla, Sirion, tapi nggak se-eksis ini lah ya. Nggak se-eksis ini. Betul. Oke. Nah, kalau bicara stylishnya eksterior, Ya. kita lihat tampilan depan. Ya kalau dari sini nih kalau lu lihat lampunya, lampunya ini udah menggunakan LED headlamp. LED ya, bukan Iya. halogen. Bukan halogen. Halogen ada di varian yang lain. Oh, paling bawah ya. Yang varian paling bawah di 1200M. Nah ini lampu menggunakan LED, warnanya putih, sinarnya terang, fokus, tapi tidak menyilaukan. Iya. Jadi sangat aman. Ini kayaknya masa depan gua kalah terang nih. Lu kan di Daihatsu di. Oh masa iya, depan lu harus benar. terang. Lu, Berarti aduh. secerah LED ini ya. Secerah Oh, LED cakep. ini. Oke. Iya, lu harus semangat lah. Oke, lanjut. Biar bisa bertahun-tahun kayak gua, ya kan? Nah, oke. Nah, kemudian kalau kita lihat grillnya berwarna hitam supaya kesan sporty. Iya, full black gini keren. Ya, full black kayak gini. Kemudian ada aksen warna merah. Nah, Ada list merah ini? Iya, ada aksen warna merah ini khusus di varian-varian tertentu. Iya. Ya, nggak semua varian. Untuk aksen-aksen kayak gini nih menampilin Mewah. sisi sportinya. Sporty ya. Sisi sporty. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bumpernya ini body color, kemudian kita tambahin skid plate Skid plate. ya di sini. Kemudian Kesana jadi, ya sporty. Sana jadi kesannya sporty. sporty banget ya. Ya, jadi tampilan eksterior di depan memang kita bikin sporty, stylish juga anak muda banget gitu. Oke. Nggak terlalu banyak warna, tapi kesannya dinamis. Yes. Gitu. Kemudian selain bumper ini, kalau lu lihat di atas kaca itu, nah ada kaca itu kamera stereo. Waduh, kamera Wah, stereo. lu- Apa tuh? Bukan stereo buat dengerin musik. Mono, temennya mono bukan ya? Mono kasih intro bukan ya? Bener stereo. Nah, asa stereo kamera namanya di sini. Asa stereo kamera ini untuk mendeteksi objek depan. Oke. Ya, supaya bisa terdeteksi oleh komputernya mobil. Ya. Dan mobil itu akan memerintahkan untuk melakukan suatu tindakan. Luar entah biasa. itu pengereman, entah warning, sehingga safety. Iya, tadi itu ya. Yang tadi. Ya. Ya, advance safety, Assist. assist. Asa. Nggak Asa. pakai putus. Nggak pakai Nggak putus. Ya. Tapi nggak bisa buat selfie tampilannya. Iya. Nggak bisa buat selfie dan nggak bisa jadi kamera yang di depan. CCTV, nggak bisa. nggak bisa. Ada teman kita atau siapa yang selingkuh, wah, Waduh. kamera kita. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Itu mesti pakai pamang. Itu lu berangan-angan namanya. Itu tadi di bagian depan ya. Bagian Exterior depan. bagian depan. Ini sudah depan. Kalau kita beranjak ke samping nih. Oke, kalau ke samping, karena ada ini apa nggak ngelihat, kita lihat eksterior samping ini yang pertama, mobil ini udah dilengkapi dengan key free. Key free. Key free. Jadi nggak pakai kunci buat buka mobil. Nggak pakai kunci-kunci lagi. Nggak pakai kunci-kunci lagi. Hanya pakai sensor. Kalau biasa di mobil kita kayak Terios tuh masih ada tombol untuk menekan kuncinya. Kalau ini yang enggak. nonjol dikit itu ya. Yang nonjol dikit. Kalau kita sih nonjolnya banyak. Iya. Iya kan? Terus. Nah, karena itu di Terios nonjol pakai ada tonjolan gitu, ada padnya. Kalau ini enggak. Jadi disentuh. Oh, fingerprint. Enggak kayak fingerprint juga sih. Disentuh gitu set, kebuka langsung. Kebuka langsung. Waduh, Luar tinggal biasa. colek dikit langsung kebuka. Selama kunci ada di kita. Selama kunci dari kita. Kalau nggak ada di kita, Tetap ya, aman berarti kan? Iya, Gitu tetap ya. aman. Nggak mungkin bisa kebuka. Dan itu jaraknya cuma 1 meter. Yes. Oke. Nah, selain kunci tadi, yang kedua adalah mobil ini karena karakter SUV, maka kita tambahin over fender. Cover fender ya? Over fender yang ada hitam-hitam di atas Yang di roda. pinggir roda itu ya, yang warna hitam. Yang di atas roda itu. Iya. Nah, itu hitam-hitam. Biar apa tuh? Biar apa tuh? Biar kelihatan karakter SUV-nya. Oke. Karena kalau misalkan nggak pakai over fender itu kurang garang. Kurang garang ya. Kayak MPV jadi. Kayak MPV jatuhnya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi kemewahannya sendiri, door handle-nya udah di chrome.
Udah pakai chrome. Udah chrome. Karena kita suka yang chrome-chromean kan biasanya kan. Kesana mewah gitu kan. Yoi. Yoi. Jadi sporty tapi tetap mewah. Tetap elegan. Kita ngomongnya nggak mewah sih di sini, stylish. Stylish. Betul. Stylish. Oke, yang berikutnya tadi kan udah kita jelasin ya, kita pakai velg ring 17 supaya kelihatan gagah, supaya kelihatan sporty dan stylish. Ditambah mobil ini sudah menggunakan auto retractable mirror. Bukan cuma retractable doang, Bukan tapi cuman retract. auto sekarang nih. Yes. Jadi kalau auto tuh otomatis Retract bisa sebenarnya. Itu kan udah common di mobil kita ya. Iya, ada dari di zaman beberapa Vario. varian, ada di beberapa model. Bahkan Sigra yang baru juga Udah pakai. Nah, untuk yang ini itu kalau kita kunci spionnya akan ngelipat sendiri. Oh. Gitu kita buka spionnya akan kebuka sendiri. Kalau kita iseng buka tutup. Bisa. Goyang-goyang deh. Kalau di bagian belakang, yang pertama antena radio kita udah pakai model yang terbaru, shark fin. Jadi udah bukan pentungan sapam lagi ya. Bentuknya bukan apa. Jadi udah pakai sirip ikan hiu. Shark fin. Shark fin. Kemudian yang kedua adalah lampu belakangnya sudah LED dan ditambah pakai spoiler. Spoiler juga LED. Kemudian wipernya juga kita sudah pakai yang auto rear wiper. Auto rear wiper. Jadi kalau kita mundur dengan wiper depan aktif, maka wiper belakang secara otomatis akan menyapu kaca. Sehingga pada saat hujan udah kesapu tuh kaca belakangnya. Dipel juga lagi ya. Disapu doang ya. Disapu Iya, bersih langsung. juga Ya? pakai pembersih lantai. Iya. Bang, bentar deh Bang. Kalau yang tadi ada LED di spoiler. Itu bukan cuma tempelan doang kan, tapi bener-bener nyala kan tuh ininya. LED di spoiler benar-benar nyala. Jadi namanya HSML. Ah tuh, apa tuh? High Mount Stop Lamp. High Mount Stop Lamp. HMSL ya. HSML. Stop Lamp. HMSL. Iya, itu dia. High Mount Stop Lamp. HMSL, Nah, betul. sebenarnya gini nih, kalau lo tahu fungsi HMSL itu untuk membantu pengendara belakang tahu bahwa mobil ini berhenti karena Ngerem. lampu remnya nyala. Iya. Gitu. Kenapa ada HMSL? Karena lampu belakangnya cenderungnya di bawah. Iya. Makanya butuh kayak tadi HMSL. Yang di atas, terutama buat mobil-mobil yang lebih Dan nggak jagung cuma ya. ada di spoiler. HMSL itu bisa nempel di kaca doang. Oh gitu ya. Kaca belakang. Kalau Iya. sekarang kita di spoiler. Sekarang di spoiler Oke. supaya lebih sporty, tambahin lampu. Nah, Betul. kalau yang sekarang ini fungsinya udah jadi kayak aksesoris. Tapi lebih safety juga kan. Lebih Terutama safety. buat pengendara belakang yang mungkin lebih tinggi kan. Kayak misalkan Mobil-mobil truk Bapak-bapak gitu truk, kan, nah, iya, gitu kan. dia akan ngeliat tuh dari jauh ada Iya. dia ngerem nih gitu. Gue juga Iya harus betul, ngerem. betul, betul. Terus di bagian belakang ada apa lagi nih? Yang fitur-fitur unggulannya dari si Rocky. Ya fitur keunggulannya itu aja sih. Ntar kalau misalkan kita lihat tambahin tuh ada back sonar ya, itu sensor parkir. Udah biasa lah itu sih. Sama lampunya udah LED juga kalau nggak salah. Lampunya udah LED bagian belakang. udah LED Iya. ya. Dan Full semua tipe tuh deh. full semua tipe. Terus kita juga Cakep tambahin banget. ada backdoor garnish. Wih, Ya biar tampilannya lebih stylish. backdoor garnish bikin manis. Backdoor garnish bikin Dan juga manis. stylish. Backdoor garnish bikin manis. Cakep. Ntar saya makan kue lapis. Jualan nih ini. Jadi semua keunggulan eksterior itu emang ngebuat si Rocky ini tampil stylish, kokoh, dan juga sporty. Sporty. Oke, nah tadi udah eksterior nih. Kita beranjak ke dalam boleh nih? Boleh nih kita ke interior ya. Kita ke interior nih. Nah. Ada apa aja nih Bang di interior di si Rocky ini Bang? Oke. Seperti tadi yang gue bilang ya. Karena lega di dalam, interiornya berdesain sporty dan aktif. Oke. Aktifnya karena apa? Karena didominasi oleh warna hitam dengan stripping warna aksen merah dan silver tadi. Oke. Yang kedua, pandangan ke depan luas. Ya, yang tadi nih kaca depan, pandangan ke depan luas. Terus kursinya nih ergonomis. Ergonomis banget. Iya, nggak kayak gini nih kayak kursi halte. Halte lagi. Mending halte Bang. Enggak. Udah gitu nih kulitnya bikin panas di belakang gue nih kayaknya gerah juga nih. Nah, di interiornya Daihatsu Rocky itu kalau kita lihat pertama meter cluster, center cluster nih posisi pengemudi ya. Itu bener-bener driver oriented. Oke. Driver oriented artinya apa tuh? Driver oriented itu cockpit style. Cockpit style. Jadi kalau lu pernah jadi pilot? Gua belum sih Bang. Pernah main game doang tuh. Jadi yang namanya cockpit style itu semua ornamen depan itu mengarahnya ke kita, ke pengemudi. Lebih condong ke arah pengemudi. Lebih condong ke arah Oke, pengemudi. Dan lebih gampang untuk menjangkau fitur-fitur. Nah, itu yang disebut dengan ergonomis. Oke, jadi si supirnya nggak kesulitan ya? Nggak kesulitan. Udah bener-bener between. Ya udah ada di sini Iya, semua, ada iya. di sini. Lo mau ngapain? Lo mau volume, lo mau nyetir radio, kemudian lo mau nyalain sesuatu, mau bukan ngerokok, apa namanya itu mau Nyalain ngecas itu, HP, HP. misalkan itu gampang.
Nah itu yang pertama ya, center clusternya punya konsep cockpit style. Yang kedua, mobil ini juga udah dilengkapi dengan steering switch. Steering switch. Steering switch itu adalah ada tombol navigasi. Tombol di start, di setir ya. Yang ada di setir. Tombol navigasi yang ada di setir itu bisa untuk voice command, bisa untuk phone handsfree, bisa untuk navigasi meter cluster yang ada di sini ya, tampilan-tampilan meter clusternya. Kemudian ada juga power mode. Wah, lu nggak tahu power mode, gila. Ini kayak di Fast and Furious. Waduh, gimana tuh? Jadi kalau di Fast and Furious kan Dominic Toretto kan, wah suka. Siapa namanya? Dominic Toretto. Toretto, ya gila itu ya. Kayak nama es krim. Power mode ini berfungsi untuk menambah tenaga saat kita mau meningkatkan akselerasi, sudden akselerasi. Akselerasi cepat, kita langsung pencet power mode, dia akan turun RPM-nya, kemudian kita bisa akselerasi lebih cepat. Yang kedua itu yang ketiga adalah meter cluster. Meter cluster ini itu tampilannya udah full digital. Ya selain full digital, ada juga memang yang tersedia analog di tipe-tipe tertentu. Kemudian pilihan tampilan animasinya juga banyak, ada 4. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman coba gitu ya, itu ada tampilan animasi meter cluster itu beda-beda, ada 4 tampilan animasi kalau nggak salah. Apa aja tuh Bang? Avenger ada? Nggak ada ya? Iya pokoknya intinya tampilan animasinya itu sangat futuristik lah ya. Dan atraktif lah ya? Atraktif, futuristik, dan sesuai dengan karakter si pengemudi. Oke. Orang yang pengen nuansa teknologi itu ada, orang yang pengen klasik ada. Kayak dulu kan kayak klasik nih model itu. Klasik interaktif. Kemudian yang berikutnya adalah head unit. Head unit kita ini model floating 9 in, gede banget tuh. Floating itu kayak melayang. Asik. Jadi posisinya itu nggak pada ada frame gitu. Posisinya benar-benar dinamis kalau floating itu. Ya, besar 9 in dan touchscreen. Kemudian ada juga yang 7 in di varian-varian tertentu. Kemudian di varian ini itu kita juga bisa menggunakan mirroring. Iya, atau sebut dengan mirroring juga itu sama. Handphone ya? Iya, handphone. Jadi handphone kita ini bisa kita koneksiin langsung nanti kompatibel ke layarnya. Kita bisa ngelihat layar kita ke layar yang ada di head unit. Jadi tampilannya udah sama. Tampilannya udah sama, iya. Dan itu bisa di semua tipe Android kah atau iOS kah? Iya, bisa pakai Android ataupun Apple CarPlay. Oke, nah di Android Auto itu kita nggak susah-susah. Kalau di beberapa merek ya, di kompetitor itu mengandalkan WiFi atau jaringan internet, itu agak sulit buat nyambungnya. Kalau kita atau Bluetooth. Nah di tempat-tempat tertentu agak sulit tuh. Kalau kita pakai kabel. Tinggal colok nongol. Oh jadi lebih gampang. Tinggal colok. Ribet nongol. Colok nongol. Waduh mirip apa ya? Nah berikutnya adalah kursi. Kursi mobil ini itu konsepnya bucket seat. Bucket seat itu dia ngiket di pinggir kiri dan kanan. Oh yang ada tambahan itu ya? Iya, kayak model ada kupingnya. Cakep banget. Sehingga kalau kita duduk tuh benar-benar ngiket. Nyaman banget ya? Nyaman banget ngiket, nyaman, sporty, dan itu lebih aman. Berasa dipeluk ya? Berasa dipeluk. Wah buat jombloan dan jomblo di luar sana yang haus akan pelukan bisa pakai mobil ini kalau pengen dipeluk. Iya gitu ya. Jadi di kursi bucket seat ini selain tampilannya lebih sporty, kita juga merasa nyaman dan ergonomis. Karena pada saat kita bermanuver gitu ya, wah kita nggak kemana-mana badan kita gitu. Betul. Dan itu juga pengaruh ke kesehatan juga kadang-kadang. Karena kalau misalkan enak gitu kan, betul. Nggak pegel. Jadi nggak mudah pegel, sangat nyaman. Perjalanan jauh aman karena reclining juga mobil kita. Wih cakep nih reclining. Jadi kita bisa atur rebah dan berdirinya kursi supaya kita bisa lebih nyaman dari perjalanan jauh. Kemudian di bagian pengemudi juga ada seat head adjuster. Nah, yang berikutnya itu baris pertama tadi. Baris kedua di baris kedua biasanya Daihatsu itu headrest cuma 2. Betul. Di Rocky kita kasih jadi 3. Waduh. Untuk lebih aman. Biasanya SUV lain tuh klaim kita 5-seater. Iya. Tapi headrest cuma 4. Satu dikorbanin. Kasta paling bawah biasanya tuh. Iya. Kalau nggak anak paling bontot. Nah kalau yang ini kita semuanya pakai headrest. Kemudian seatbelt juga 3 belakang. Ya tipenya sama di belakang. Kemudian kalau kita lipat kursi bagian belakang itu kursinya semi flat. Kursinya semi flat dan
kiri dan kanan itu 60-40. Bisa diatur lah ya sesuai kebutuhan lah ya. Jadi kalau kita mau bawa barang yang lebih, mungkin kursi yang 40-nya dilipat, yang 60-nya bisa kita pakai buat duduk. Kalau agak banyak semi flat. Kalau agak banyak barangnya ya kita lipat semi flat. Oke, nah yang berikutnya adalah reclining bagian kursi belakang itu ada 2 level. Oh, bisa di reclining juga? Bisa 2 level ya. Kalau level pertama mungkin masih agak tegak, level kedua agak rebah. Jadi perjalanan jauh masih sambil megang-megang HP, main-main game, ketiduran bisa jatuhin berplok ya. Oke, nah ada lagi Bang di interiornya? Bagasi ya sekarang ya. Tadi kan udah baris pertama, baris kedua, sekarang barisan di paling belakang bagasi. Nah, bagasi tadi udah gue sempat jelasin, di bagasi itu benar-benar luas ya. Kemudian di kita itu ada 2 level bagasi. Level pertama itu 303 liter, level keduanya 369 liter. Nah, di fitur-fitur lainnya ada tambahan. Yang pertama ada tilt steering, kemudian ada tombol ASA dan VSC, bisa dinonaktifkan. Kemudian 4 speaker sama 2 tweeter, terus ada start stop engine. Jadi udah nggak pakai kunci kan tadi kan? Jadi kita nyalainnya pakai engine push start stop button. Kemudian ada tipe AC-nya push AC, dipencet, digital. Bukan kompor gas lagi ya? Nggak kompor gas, jadi udah pencet. Kemudian power outlet dan USB port juga udah tersedia buat ngecas. Kemudian yang terakhir adalah foldable cup holder di bagian depan. Jadi kalau misalkan kita mau ngedinginin minuman, kita tinggal pencet itu cup holdernya, dia akan keluar. Kalau nggak dipakai, masukin lagi. Oh, cakep. Gitu. Udah, pokoknya bener-bener fit banget buat anak muda. Iya, dan apalagi ini banget yang dicari-cari. Betul, apalagi kalau misalkan kita mau menjaga minuman tetap dingin tadi kan. Iya. Tinggal pakai deket AC, nyalain AC, arahin ke sana ya. Iya. Masuk angin itu. Masuk angin. Iya. Oke, kita bahas berapa lama lagi nih? Wah, masih lama. Masih lama ya. Fitur mobil ini tuh banyak banget Bang. Jadi nggak cukup kalau cuma sejam 2 jam doang ya nih. Udah gerah juga sih sebenarnya. Iya. Itu baru sampai interior nih Bang. Kita next ya. Kita jelasin lagi. Nextnya itu kita di bagian engine ya. Berikutnya kita akan jelasin masalah performa. Iya, performa engine-nya ya. Ini kan menggunakan konsep 1000 turbo. Nah, itu bisa dijelasin nggak Bang? Oke. Saya gue nggak ngejelasin terlalu detail ya. Yes, betul. Karena kalau detail banget terlalu teknis, terjadi bingung. Jadi tipe mesin ini yang 1000 cc turbo itu tipenya 1KR VET. Namanya? Nama mesinnya. Nama mesinnya 1KR VET. V itu adalah VVT AET-nya turbo. Oke. Nah, kemudian mobil ini karena dilengkapi turbo, maka performanya dia ini bukan 1000 biasa. Bukan 1000 biasa ya? Bukan 1000 biasa. 1000-nya ini levelnya sama dengan 1500 cc mesin konvensional. Kayak Terios kita gitu kan? Kurang lebih begitu. Oh, mantap banget. Ya, jadi powernya gede banget. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang membicarakan masalah performa Daihatsu Rocky ya. Jangan ngelihat dari 1000-nya. Turbonya ini aktif dari pertama kali mesin dinyalakan. Jadi nggak dipicu kecepatan berapa? Ya, kan dari awal ya. Betul. Kan ada beberapa mobil itu fungsi turbonya ada di RPM tertentu. Betul. Kalau ini pertama kali nyalain mobil, turbonya udah aktif. Sudah berasa turbonya. Makanya dari awal tuh powernya udah bagus. Nah, banyak yang beranggapan ini mesin 1000 cc 1200 sama kayak punya Sigi kita sih Toyota. Sama nggak sih sebenarnya, Bang? Tinggal tambahin turbo doang gitu. Enggak, beda. Beda ya? Beda. Sebenarnya ini kan mobil mesin generasi baru. Ya. Ya mungkin secara konstruksi sama kayak yang ada di Sigra. Tetapi untuk teknologi jauh dibandingkan dengan mobil-mobil ini udah paling mutakhir lah ya. Mutakhir. Jadi nggak bisa disamain dong ya? Nggak bisa disamain. Oke, cakep. Nggak bisa. Kalau teman-teman ketemu sama customer gitu ya, atau orang lain yang pengen tahu ini, nggak bisa mobil ini disamain dengan 1000-nya Ayla. Beda. Atau sama 1000-nya Sigra, nggak bisa. Beda. Gitu, beda. Apalagi ini penggerak depan, ya kan pasti akan sedikit berbeda terkait masalah akselerasi, konsumsi bahan bakar, kesenyapan kabin dan lain-lain. Ya, oke. Nah kalau yang 1200 juga kita ada, tapi kita kan nggak nge-display di sini ya, dan kita fokus ke 1000. Tapi 1200 itu nggak pakai turbo. Nggak pakai turbo ya? Ya, karena tenaganya udah cukup besar dengan 1200 tadi. Tuh. Dan tetap terbaik di kelasnya lah ya. Terbaik di kelasnya, betul. Oke. Terus apalagi Bang teknologi dari engine-nya si Rocky ini? Masih performanya dari segi performa? Kalau dari sisi performa, yang lain itu adalah transmisi. Transmisi tadi ya, untuk yang Matic itu kita udah pakai CVT.
Oke. Ya, beda dengan CVT biasa, ini udah pakai DCVT atau dual CVT. Oh, jadi D-nya bukan Daihatsu CVT ya? Bukan. Tapi D itu dual CVT ya? Dual mode dual CVT. mode. Oh, oke, Dual oke. mode CVT. Jadi CVT itu continuously variable transmission. Oh, oke. Nah, mobil karena ini pakai DCVT, maka akselerasinya lebih lembut, perpindahan giginya lebih halus, kemudian konsumsi bahan bakarnya pasti akan lebih iring, dan performanya lebih bagus dibandingkan dengan CVT biasa. Oke, Kemudian selain itu di transmisinya, di shift transmisinya itu kita sudah menggunakan sequential shift. Apa tuh? Jadi kita bisa bikin kayak seperti manual, Oh, macam Tiptronic ya? kayak macam Tiptronic. Oke, Jadi oke. ada plus minnya untuk kita naikin transmisi ke transmisi lebih tinggi dan ngerendahin transmisi ke transmisi yang lebih rendah. Jadi bisa berkendara secara matic tapi sensasinya manual. Sensasi manual, Oke. betul. Jadi benar-benar merasakan kinerja dan performa mesinnya itu dari pakai matic ataupun pakai manual. Cakep banget Itu ya. tuh. Nah, turbo tadi itu ngedongkrak performa, ditambah lagi dengan pakai performa CVT itu akan semakin klop, Powerful banget mesinnya ya. Iya. Udah dicoba sih ini kayaknya. Iya. Udah coba, Bang? Harus dicoba sih. Harus coba ya. Kalau gue udah nyoba sih. Udah coba? Dan ini luar biasa tenaganya. Wih, Salut sih sama mobil ini. mantap. Karena mobil ini tuh bukan cuman tampilannya doang yang bagus, dia juga udah ngebuktiin performanya dan manuvernya luar biasa. Kalau bicara produk yang lain sekelasnya ya, memang kita belum nyoba. ya. Tapi kalau kita coba dengan SUV, mobil ini tuh bener-bener sangat stabil. Stabil untuk bermanuver, stabil saat kita yowing ataupun pitching dengan penumpang sedikit ataupun full, ini mobil sangat ideal. Jadi pengen nyoba deh gue Bang, ugal-ugalan di Papanggo. Ya ada ya, halo emang ada Papanggo. Nah, itu tadi dari segi engine atau performa gitu kan, dilengkapi dengan mesin dengan teknologi terbaru, ditambah dengan turbo, plus ada dual mode CVT, sehingga berkendara makin nyaman dan juga powerful mesinnya. Nah, gak cukup sampai situ, kan biasanya mesin bertenaga tuh perlu safety yang mumpuni juga. Nah, tingkat safety-nya di sini tuh se-safety apa sih Bang? Nah, yang fitur asa yang bukan putus ya. Ya, asa nggak pakai putus. Asa yang nggak pakai putus. Jadi Advanced Safety Assist ini memang ada di Rocky sekarang. Ya, tapi bukan cuman yang Advanced Safety Assist aja. Keamanan standar pun udah ada. Nah, apa itu keamanan standar? SRS airbag, kemudian ada ABS ABD, kemudian ada rear parking sensor itu juga buat keamanan ya kan. Kemudian VSC sama TRC juga ada, kemudian ada hill start assist untuk CVT, kemudian ada immobilizer untuk keamanan. Itu merupakan fitur-fitur standar. Nah, standarnya udah keren banget sih ya. Udah cukup lah. Udah cukup. Nah, untuk fitur keamanan yang advance ini, yang disebut dengan fitur keamanan aktif, yaitu Advanced Safety Assist, itu yang pertama cara kerjanya ada kamera stereo nih yang di atas. Ya. Kamera tadi ini ya? Yang kamera stereo ini adalah untuk mendeteksi area depan mobil. Tapi bukan buat selfie ataupun buat kamera monitor. CCTV bukan. Nah, kamera stereo ini kalau dia udah mendeteksi ada objek yang menghalangi dia, nanti si ECU itu akan mengirimkan signal. Apakah ini perlu di warning doang atau harus mengambil tindakan? Wah, keren kan? Jadi secanggih itu ya, nggak cuma ngasih warning tapi bisa ngasih tindakan. Iya, langsung. Misalkan udah deket nih sama mobil depan nih, sementara dia lengah gitu ya. Itu dia akan dikasih warning sampai dia tidak ada action, dia akan ngerem sendiri. Nah, itu ada fitur apa aja sih Bang di ASA itu tuh? Yang tadi tindakan sama warning itu ada apa aja yang bisa dilakukan sama si ASA? Nggak pakai putus ini. Fitur ASA yang nggak pakai putus ini tuh ada 6. Yang pertama pre-collision warning. Apa itu? Ya, namanya warning. Warning itu adalah peringatan. Betul. Jadi fitur peringatan ketika terdeteksi ada potensi mau tabrakan. Bunyinya gimana? Titut. Bukan. Kayak Ultraman lagi mabok. Emang perlu Ultraman mabok gitu ya? Iya, kalau udah celeng gitu. Ultramannya lagi celeng karena kena pukul ya nggak? Pre-collision warning itu fitur peringatan ketika terdeteksi potensi tabrakan. Artinya apa? Kalau mobil udah ngeliat tadi, udah mendeteksi ada objek yang mendekat gitu ya.
dan dia belum melakukan aksi apa-apa si drivernya, maka beralihlah fitur itu maka fitur itu akan memberikan peringatan titit gitu. Iya. Bip nah itu lebih enak sih. Bip lebih enak sebelumnya. Iya. Bip. Nah, setelah bip dia belum melakukan action, si drivernya masih ngantuk gitu atau masih lengah. Si pre-collision braking beraksi. Nah, pre-collision braking ini adalah fitur yang ngedukung pengereman untuk mengurangi dampak benturan tadi. Oke. Tapi ingat, ini bukan fitur satu-satunya yang, gue lepas tangan aja. Oke, bos, silakan. Iya. Itu berserah diri sama Tuhan namanya. Itu berserah diri pada mobil. Wah, nggak bisa. Atau mau bunuh diri gitu kan. Betul. Gue udah pasrah deh. Bercanda dengan maut. Nggak kayak gitu. Jadi tetap fitur utama ASA ini hanya sebagai fitur pendukung, bukan fitur utama. Supporting doang. Iya. Bukan fitur utama untuk menyelamatkan pengemudi dan penumpangnya. Enggak. Betul. Kita harus aware. Nah, kemudian yang kedua, lane departure warning. Ini masih warning ya. Iya. Jadi lane departure warning itu adalah fitur peringatan dini kalau mobil kita yang kita bawa ini keluar dari jalur tanpa disengaja. Tanpa ngesen maksudnya gitu ya? Atau tanpa disengaja tuh misalnya kita lagi ngantuk. Oke. Kemudian kita lagi ya bengong gitu kan, main handphone gitu kan, ya, atau main handphone, bengong karena mungkin nggak dapat THR, gaji dikurangin gitu. Nah, hal kayak gitu saat mobil keluar dari garisnya marka jalan ya. Marka jalan. Kalau nggak ada markanya nggak bisa. Harus ada marka jalan ya? Iya. Jadi kalau ada markanya keluar dari garis marka, maka mobil itu akan mengkoreksi. Nah, disebut dengan lane departure prevention. Oh, ngoreksinya setirnya diituin? Enggak diituin, dia akan ngoreksi sendiri. Ngoreksi sendiri? Ya, tapi kalau kita lepas, walaupun dia bisa ngoreksi sendiri, karena kondisi lurus ya, mobil itu bisa ngoreksi sendiri. Walaupun kita lepas, cuma dia nanti akan memperingati. Oh. Guys, tolong pegang setirnya. Oh gitu. Keren ditoyor, war tangan tuh, pegang Bejedur. Jadi fitur yang lane departure prevention ini adalah fitur yang akan mengoreksi setir agar mobil kembali ke jalurnya. Itu keempat. Lu bilang ada 6, 2 lagi. Keempat ya. Yang kelima itu adalah pedal miss operation control. Apa tuh? Nah, ini fitur kalau lu pernah ingat zaman dulu ada mobil yang keluar dari pagar batas parkir, yang akhirnya kejebur. Nyangsang di Senayan kalau nggak salah. Iya, gue pernah dengar beritanya tuh. Itu pernah dengar ya? Lu masih kecil kayaknya. Tapi lu udah baca koran berarti. Udah baca koran gue. Keren. Iya, ceritain bapak gue itu. Lele, ini ada berita le. Iya, makanya hati-hati gitu kan. Iya. Nah, pedal miss operation control ini adalah fitur yang akan menahan laju mobil ketika salah injak gas. Jadi kadang-kadang ya kalau kita panik gitu atau kita pengen buru-buru, bukan rem yang diinjak tapi gas yang diinjak. Iya. Nah, saat gas itu diinjak, maka mobil akan otomatis menahan kecepatan. Oh, jadi gitu. Ya, dia jalan tapi nggak bisa digas gitu. Oh gitu. Gitu doang. Itu kalau ada apa tuh di depan? Ada bagian tembok yang solid gitu ya, atau barrier yang memang benar-benar menghalangi si mobil itu. Kalau kayak pagar doang sih nggak bisa. Oh, jadi benar-benar solid gede gitu ya? Iya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah front departure alert. Front departure alert ini adalah fitur pemberi peringatan ketika mobil di depan udah maju. Jadi contohnya gini, kalau misalkan lo lagi di lampu merah, lo asik WhatsAppan, lo lagi telepon tapi ngadepnya ngelihat cewek lagi lewat gitu misalnya. Mobil depan udah jalan nih. Harusnya kan diklakson dong sama orang belakang kan? Mending diklakson. Dikatain, "Woi, ngapain lu, woi?" Woi, bisa mobil nggak lo? Nah, fitur front departure alert itu akan ngasih notifikasi, ngasih warning berupa bip-bip tadi. Jadi pas dia udah jalan, dia akan bunyi bip-bip aja jalan. Gitu. Nah, semua itu ada di satu paket fitur utama ASA. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong guys buat fitur ASA kita. Mantap banget. Biasa ya gitu ya. Dari satu teknologi tapi berbagai manfaatnya banyak banget. Banyak banget. Tapi ingat ya, fitur ASA ini bukan otomatis.
Iya. bukan otonomus. Betul. Jadi tetap pengendali utamanya adalah kita. Man behind the gun tetap jadi faktor Man utama behind ya. the gun kita. Jadi jangan kita pasrahkan sama teknologi, tapi kita pasrahkan sama diri kita sendiri nih. Iya. Betul. Jangan terlalu bergantung sama teknologi, karena Jangan dia bergantung. sifatnya supporting aja. Supporting. Betul. Main personnya tetap kita ya nggak? Yes. Cakep, gue ngomong apaan sih bang? Oke, tausiah ada kultum. Ya itu dia nih mau buka nih. Nah Bang, mau buka masih lama nih. Oh iya bener juga ya. Nah ini kan tadi semuanya nih fiturnya segala macam, dari eksterior, dari interior, dari mesinnya sampai fitur safety-nya. Oke. Itu membuat orang makin wah, sahabat-sahabat Daihatsu kita nih makin bangga sama produk ini dan Ya. makin pede untuk mempromosikan produk Rocky ini ke khalayak ramai gitu kan, Betul. ke sanak saudara, kerabat segala macam gitu Iya. kan. Nah tapi kan mereka ibaratnya punya preferensi bang. Kadang-kadang, aduh gue sukanya warna ini nih, atau gue suka tipe ini nih. Kalau ini kan ganteng nih warna merah, tapi mungkin ada yang suka warna putih segala Iya. macam. Nah warna-warnanya ada apa aja bang? Mudah-mudahan gue nggak salah jelasin ya. Mudah-mudahan kita doa Karena gue sama-sama. agak lupa nih, tapi Iya. oke lah. Mudah-mudahan sih ingat. Nah pilihan warna ini untuk yang 1000 cc, 1000R ya. Iya, 1000R ini ada 2 warna spesial sebenarnya. dua warna spesial. Yang ini namanya warna kampanye. Kampanye. Waduh, kayak ini dong. Kalau mau pemilu, kampanye. Itu kampanye. Itu kampanye. Aduh. Jadi nama kalau tulisannya tuh kompak no. Kompak loh. Kompak no. Waduh, Nah coba. karena ini bahasa Itali. Iya, Italiano. Berarti Italiano. Iya. Baca kompanyo. Kompanyo. Nah, kompanyo red. Kampanye red. Iya, kompanyo red ini two tone color. Two-tone color. Ya, dan ini warna spesial. Two-tone ya, hitam. Two tone hitam. Kompanyo. Wah. Oh, bukan kompanyo, kompanyo. Kompanyo. Iya, jangan salah tuh. Ini salah jangan. ya. Kompanyo. Kompanyo. Mulai sekarang ayo coba sekali lagi. Kompanyo. Gitu ya. Nah, teman-teman, Kompanyo. udah. Udah. Kamera banyak loh tadi. Ada juga di sini. Iya, makanya. Gua baru tahu. Kenapa gua nggak nengok-nengok di sini? Makanya. Duh, kacau sih. Ini buat lo kayaknya yang sini. Iya, terus zoom in ntar nih. Zoom in. Gue jangan zoom in lah gue. Ada apa lagi ya? Kompanyo. Kompanyo. Selain kompanyo, waduh. Kompanyo. Nih buat lu tuh. Kompanyo. Selain kompanyo. Iya. Itu ada Icy White. Icy White. Nah, Icy White ini tuh tone color juga. Two-tone color. Jadi kalau ini Icy White, Icy White, Icy White, atasnya hitam. 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 Oke. Ya, jadi ada hitam, Icy White, ada hitam, kompanyo. Kompanyo. Nah, warna 2 ini merupakan warna spesialnya untuk yang 1000R. Mantap. Sedangkan warna-warna 1000R yang lain, Yes. itu ada warna yang monoton. Monoton. Monoton itu Monoton maksudnya satu warna kan, bukan monoton yang artinya boring gitu kan. enggak. Iya. Maksudnya satu warna. Single tone ya. Ya, single tone lah ya. Itu ada dark grey metallic, ada yellow metallic, ada shining pearl white. Pearl white. Shining. Alright. Ya, shining pearl white. Shining like a diamond. Ya, kemudian apa namanya, dan warna kompanyo. Kompanyo juga ada kompanyo. Kompanyo doang, nggak pakai tuton ya. Oh iya. Ya, itu warna-warna pilihan yang 1000R. Kalau warna yang 1200 kita juga punya, tapi tidak punya warna two tone color. Oh, Warna 1200 single tone ini aja ya. hampir sama dengan warna 1000, tapi dia ditambah Icy White. Icy white. Oke. Mungkin itu kalau varian warnanya. Nah, kalau misalkan varian-varian lainnya bang, tadi ada turbo, ada asa segala macam. Ada yang kalau misalkan yang suka bermain dengan aksesoris gitu bang, ada nggak sih bang? Biar nggak usah ke aftermarket lagi, ini udah kita siapin nih aksesoris pilihan nih. Ada sih, Ada. ada. Daihatsu untuk yang Keren sekarang, banget. yang di Rocky ini nguarin yang namanya varian aksesoris ADS. ADS. Apa tuh? Kalau ABS apa? Asal bapak senang. Gue paham sih ya, dia pasti akan ngomong itu. Iyalah. Nggak ngerti lagi gue kenapa ini ada. Nah, Kalau tadi tuker ya sama yang sebelumnya nih kayaknya. Aduh. ADS itu Astra Daihatsu Styling. Asal Daihatsu Styling. Nah, tapi kita nggak usah pikirin itulah. Pokoknya kita nyebutin ADS. ADS. Varian ADS. Kalau varian ADS itu fitur-fiturnya kebetulan ini mobilnya varian ADS nih. Oh ini ADS ya? Tapi Pantesan ganteng. tapi ini kalau varian ADS itu nggak ada asa harusnya. Oh putus dong ya? Udah putus. Asa ya, putus asa. Aduh, gue mau ngomong jorok tapi puasa Aduh. gitu. Kalau kita kena KPI bang, jangan. Ini udah KPI. Iya, belum Jangan, tayang. bahaya. Udah panas. Udah sensor. Ya, kan? Udah sensor juga. Kita ngomong sampai berbusa di-cut banyak gitu. Makanya, rugi. Jadi durasinya cuma tinggal sedikit. Cuma teaser doang. Teaser ya dia. doang gitu. Waduh, kacau. Nggak ada performa.
ADS ini yang pertama nih tambahannya ada ini. Front grille with satin chrome ornament. Susah kan? Namanya itu berat tuh. Jadi front adanya di depan. Betul. Grill karena dia menyatu dengan grill. Betul. Ya. Satin, warna silver satin ini warnanya. Ini. Satin chrome. Satin Jadi chrome. bukannya chrome. Kalau chrome kan gini, Di. Iya. Kalau satin Shining chrome tuh kalau chrome lebih kalau chrome lebih Dan nggak dop juga ya? lebih mengkilap. Iya, mengkilap. Ini nggak dop. Jadi Iya, satin chrome ornament ini bentuknya kayak silver tapi bukan silver. Oke. Oke ya. Nah, kemudian selain itu ditambah ada front ini. Front grill red list. Wah, cakep. Jadi list merah ini itu menambah kesan sporty sebenarnya. Ini. Nah, yang ketiga adalah di bawah ada front skid plate. Nah, ini juga menambah sporty nih warna silver ini. Mantap ya. Itu di bagian depan ya? Iya. Apa cukup depan doang? Enggak dong. Oh, enggak dong. Bagian dalam juga ada. Dalam juga ada? Di dalam itu kita ada subwoofer. Oh, cakep. Buat jedak anak muda. Jedak jeduk. Dan peletakan subwoofer itu kita nggak di tempat yang sembarangan. Di mana tuh? Jadi kalau umumnya lu beli di aftermarket, dia taruhnya di bagasi aja, gubrak gitu. Oh, yang belakang itu kan? Iya, So, kayak galon gitu kan? kayak galon gitu, kayak boombox gitu. Iya. Taruh situ gubraknya apaan sih nih? Jedak jeduk. Iya, kurang dan space untuk apa namanya tuh bagasinya jadi kepake. Betul. Kalau ini adanya di under driver seat. Under driver seat. Ada di bawah kursi pengemudi. Dan drivernya juga ngantuk kalau kan jedak jeduk jadi ngantuk kan. Wah, jedak jeduk. Selain ngantuk dia kan ada getaran di bagian bawah. Iya, itu dia. Itu yang paling Laki-laki senang gitu. Iya. Oh, nyaman sekali. Ini KPI tolong nah, jangan disensor. Iya. Jangan disensor. Tapi itu emang faktanya ada di bawah driver seat. Bukan berarti ada di bawah jok ya. Enggak. Di lantainya. Di lantainya. Ya walau bagaimanapun yang namanya subwoofer itu pasti ada getaran sedikit. Betul. Tapi tolong diingat ini getaran subwoofer bukan getaran yang lain. Betul. Seperti getaran cinta. Lanjutkan di hati. Dan cinta yang berapi-api. Itu dia. Apalagi pakai lagu Wali. Aduh, yang mana tuh? Yang itu. Ibu-ibu bapak. Iya. Aduh. Lanjut Bang. Udah selesai belum nih gua? Belum lah, masih ada lagi. Belum, Dikit apa lagi. nih? Yoi. Oke, fitur ADS lain selain tadi yang di dalam, itu di bagian samping kita juga ada side stone guard. Side Jadi stone model kayak gini adanya di samping. Cakep. Ya, kemudian ada side body molding, nanti ada emblem ADS di situ untuk menandakan bahwa ini foreign ADS. Jadi Cakep. eksklusif. Kemudian dari fitur samping di bagian belakang juga ada. Di bagian belakang itu kita ada backdoor chrome garnish ornamen Tadi di yang belakang. bikin manis dan stylish. Yes. Manis, stylish, dan orangnya Tami. Ya ilah, ramah tamah. Nah, selain ada backdoor garnish dengan chrome list tadi, di bagian belakang juga ada skid plate. Skid plate lagi, biar kompak sama depannya. Yoi. Kan ini di belakang nggak ada skid plate. Jangan, Nah itu dia. putus asa dia. Putus asa. Wow, gokil ya Bang. Gokil. Dari kita mulai ngebahas tadi konsep di awal, Iya. kita masuk ke eksterior, masuk ke interior, Iya. sampai engine, sampai safety-nya. safety, kemudian ada varian paket Varian aksesoris yang spesial Yang ADS. spesial ADS, ini ngebuat Rocky ini emang bener-bener paket komplit ya. Lengkap banget. Paket lengkap banget. Iya. Cocok banget buat anak muda. Cocok yang banget pengen buat anak eksis muda. ya. Yang pengen eksis. Makanya semuanya ada. Betul banget. Lu kalau foto di sini di depan selfie nggak malu-maluin. Betul. Buat yang mau ke mertua atau calon mertua gitu nggak malu-maluin, Nggak malu-maluin. auto approve langsung tuh. Oke, saya setuju sama kamu nak. Iya, bener. bawahnya Rocky kan, Bawahnya eksis Rocky. abis. Iya. Masa depan cerah. Cerah. Kayak LED-nya ini kan. Cerah ceria seperti LED. Makanya. Ya, nggak secerah masa depan lo tuh. Wah, cerah masa depan gua dong. Cerah masa depan lu. ADM bisa. Itu terakhir nanti ya. Sebentar. Iya. Oke. Oke. Nah, berarti itu akan ngebuat kita sebagai karyawan ADM juga pede. Untuk memperkenalkan produk ini ke masyarakat gitu kan, ke customer apalagi lah ibaratnya. Karena di luar sana ya customer banyak lah, keluarga kita juga customer karena mereka juga pasti akan kepo sama produk ini gitu kan. Ya. Jadi kita juga sebagai warga ADM, warga Daihatsu lah ya, itu juga bangga punya produk Rocky kayak gini ya Bang ya. Iya, betul. Nah, terakhir nih Bang, Oke. ada nggak Bang pesan-pesan buat sahabat Daihatsu semua ini? Kan mereka udah pada tahun ya, pasti abis nonton, wah saya bangga jadi ADM, saya bangga punya Rocky. Benar. Nextnya apa? Oke teman-teman. Satu hal ya, Daihatsu itu selalu melakukan improvement terus-menerus. Dan kita juga kepengen memprioritaskan apa yang jadi keinginan customer. Kita sebagai orang Daihatsu, satu harus tahu produk kita.
Kedua, pede untuk ngejelasin. Tuh. Ketiga, jangan pernah ngejelekin produk sendiri. Cakep. Karena walau bagaimanapun, duit kita dari sini. Yes. Nah, tapi kalau punya duit, it's time to have Rocky. It's time to rock with Rocky. Ya, Luar biasa. beli Daihatsu Rocky. Betul. Milikin segera. Gimana caranya nggak tahu. Tapi dengan keunggulan dan teknologi yang berhamburan ini sangat value for money. Betul. Sangat value for money. Kemudian mobilnya juga fun to drive. Betul. Kemudian untuk eksis juga kita nggak malu-maluin. Betul. Mobil ini harganya juga sangat kompetitif dan Betul. biaya servisnya insya Allah terjangkau. Insya Allah terjangkau. Apalagi Ya. dengan karyawan ADM gitu kan. Ya, apalagi karena ADM. Banyak Terus yang benefit. kedua, yang berikutnya lu bisa kasih tahu dong di bulan ini tuh sebenarnya harga itu masih Kena relaksasi Kena pajak. relaksasi 100%. pajak. Makanya sekarang waktu yang tepat untuk Betul. kalian beli Rocky. Ini apa sih ini? Sini aja deh. Sekarang waktu yang tepat untuk kalian beli Rocky. Karena kenapa? Masih kena relaksasi pajak PPNBM cuy. 100%. Nggak kaleng-kaleng tuh. Harganya berkurang lumayan lah ya. Lumayan. Banget gitu loh. Karena kalau bulan depan 50%, itu pun juga lumayan. Masih value for money ya bang? Masih value for money. Iya. Makanya dengan harga segitu dapat segini. Waduh. banyak fitur-fitur yang berlebihan di sini dan nggak usah khawatir dengan 1000 cc-nya Jangan khawatir. Daihatsu Rocky. Karena di Jepang pun cc kecil-kecil ya, tapi nyaman-nyaman aja kan karena pakai turbo tadi ya. Iya, turbo. Saya suka turbo. Nah, Saya itu juga. tadi dengan fitur yang berlimpah gini, itu biasanya harganya mungkin 500 jutaan lah ya. Iya dong. Ini hanya harga 200 jutaan. 200 jutaan. Waduh. Udah dapat fitur yang value for money banget. Udah gitu udah siap gaya, udah siap auto approve sama calon mertua. Oke deh. Oke. Bang Ben, terima kasih banyak nih Thank you. waktunya untuk sore Thank you, hari ini ya. thank you. Untuk pagi hari ini atau sore hari ini, kapanpun itu. Ya. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya Bang ya. Iya, Thank you insya banget Allah. udah Terima sharing sama kasih. kita. ADM Bisa. Iya, bareng-bareng ntar abis ini ya. Abis ini, oke, Iya, oke. thank you banget ya Bang, udah berbagi keseruan, udah unboxing bareng si Iya. Rocky. Udah kita bedah semua Rocky ini. Jadi buat kalian semua udah gak kepo lagi kan tentang Rocky, udah tahu, udah bisa ngejelasin ke Yes. customer, udah jelasin ke keluarga tentang Rocky ini. Oke Bang? Oke. Thank you Bang ya. Sehat-sehat Thank you, terus. sehat selalu. Iya, jaga kesehatan, selamatan. Tetap jaga protokol kesehatan 3M. 3M ya. Iya, apa aja tuh Bang? Dia nguji gue. Kalau gua mencuci masker Bang. Memakai tapi juga jangan lupa mencuci. Kalau cuci kuman semua. Iya. Menjaga Karena lu jarak. dapat maskernya pembagian semua soalnya. Iya, makanya biru nih. Masker punya dis dong. Oke guys. Oke Bang, thank you banget buat hari ini Bang ya. Thank you banget. Buat teman-teman ADM semua yang udah nonton, terima kasih banyak udah join di keseruan kita pada sore hari ini di acara iCare Talk di Culture Fest 2021. Sampai ketemu lagi di event-event kita selanjutnya. Saya Indradi, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di event selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Salam sahabat Daihatsu. ADM, Gembira. See you. Daihatsu, sahabatku.